Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kesulitan belajar dan problem solving dalam perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dalita Rahma dan teman saya Siti Sarah. Pengertian kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan menghambat dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar, dan problem solvingnya adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Problem solving sendiri merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang karena sangat berguna saat sudah bekerja di sebuah perusahaan. Kemampuan problem solving sendiri sangat berkaitan dengan kemampuan lain yang melibatkan kemampuan menganalisa, mengeluarkan ide, mendengar, mengambil keputusan, komunikasi, hingga kerjasama tim. Sama memiliki beberapa kemampuan seperti yang telah disebutkan di atas, maka menemukan solusinya. Problem solving kesulitannya belajar. Dari uraian di atas sedikit banyaknya tentu kita telah mendapatkan gambaran mengenai manfaat motivasi belajar. Adapun manfaat motivasi di dalam belajar diantaranya sebagai berikut: memberikan dorongan semangat kepada siswa atau mahasiswa untuk rajin belajar dan mengatasi kesulitannya belajar, mengarahkan kegiatan belajar mahasiswa atau mahasiswa kepada suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan masa depan dan cita-cita, membantu siswa atau mahasiswa untuk mencari suatu metode belajar. Strategi problem solving ialah representasi dimensi dari suatu langkah yang natural. Jika hanya satu usaha yang dipaksakan, strategi problem solving adalah pendekatan yang dinamis. Peserta didik menjadi lebih terampil sebab peserta didik mempunyai prosedur internal yang lebih tersusun. Dari awal ada banyak kegiatan yang melibatkan kreativitas dalam memecahkan masalah seperti mengulang dokumen, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang kreatif. Solving. Tujuan pengajaran perbaikan tidak jauh dengan pengajaran biasa, yaitu dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara khusus, pengajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan oleh pihak sekolah melalui proses perbaikan secara terperinci. Tujuan pengajaran perbaikan problem solvingnya yaitu selain mempunyai berbagai manfaat, tetapi dalam perkembangan problem solving mempunyai berbagai tujuan untuk memahami apa sesungguhnya dari penyelesaian masalah tersebut. Tujuan tersebut diantara menyeleksi informasi relevan, kemudian menganalisisnya, dan kemudian meneliti kembali hasilnya. Kepuasan akan timbul dari dalam sebagai hadiah instrumen. Pertama, perlu dipahami bahwa studi is art. Belajar adalah seni, artinya dalam cara belajar tidak ada undang-undangnya bahwa kamu harus begini atau harus begitu. Setiap orang cara belajarnya berbeda-beda. Kedua, kamu harus mempunyai motivasi kuat, semangat kuat. Misalnya, aku ingin jadi dokter, maka segala macam jerih payah belajarmu harus kamu kerahkan untuk mencapai cita-cita itu. Cita-cita dapat menjadi salah satu motivasi yang kuat. Jangan tidak punya cita-cita. Apapun keadaanmu, kalau kamu bermental baja, dapatlah cita-cita itu diraih. Banyaklah membaca, jadi kutu buku. Tidak apa-apa, perluaslah pengetahuanmu. Jangan hanya terbatas pada pelajaran yang diberikan di sekolah. Perpustakaan banyak sekali menyediakan pengetahuan, demikian juga internet. Sering-seringlah mengunjungi perpustakaan, bukan untuk berkencan untuk mencarmu saja, melainkan untuk berkencan dengan buku-buku. Membuka internet bukan hanya untuk aktif
di jejaring sosial saja, melainkan juga meramban situs-situs internet untuk chatting dengan ilmu pengetahuan. Jenis kesulitan belajar: kesulitan membaca, disleksia; kesulitan menulis, disgrafia; kesulitan berhitung atau matematis, diskalkulia. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bimbingan dan konseling memiliki beberapa layanan yang disertai dengan bermacam-macam teknik untuk membantu guru, bimbingan, dan konseling dalam melaksanakan layanan tersebut.